Awal mula Tesla dan mimpi mobil listrik 4. Pada awal abad ke-21, dunia otomotif sebenarnya sudah terlihat sangat mapan. Selama lebih dari 100 tahun, manusia telah membangun sebuah peradaban yang sangat bergantung pada mesin pembakaran internal. Mobil berbahan bakar bensin dan diesel memenuhi jalan raya di hampir seluruh dunia. Industri minyak berkembang sangat besar. Pom bensin berada di hampir setiap kota. Pabrik-pabrik otomotif dibangun dengan sistem produksi yang sangat kompleks. Para insinyur terus menyempurnakan mesin agar semakin bertenaga, semakin hemat, semakin nyaman, dan semakin tahan lama. Bagi kebanyakan orang pada saat itu, mobil masa depan masih terlihat seperti mobil yang sudah mereka kenal. 4 roda, setir, mesin di balik kap, transmisi, tangki bahan bakar, dan suara mesin ketika kendaraan mulai bergerak. Mobil listrik sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Jauh sebelum Tesla muncul, manusia sudah pernah bereksperimen dengan kendaraan yang menggunakan tenaga listrik. Bahkan dalam sejarah otomotif awal, kendaraan listrik pernah menjadi salah satu alternatif yang cukup menarik. Namun perkembangan mesin bensin akhirnya membuat kendaraan berbahan bakar minyak menjadi jauh lebih dominan. Bensin relatif mudah disimpan dan diangkut. Pengisian bahan bakar dapat dilakukan dengan cepat. Jaringan pom bensin berkembang. Teknologi mesin pembakaran terus mengalami kemajuan. Sementara itu, baterai masih memiliki banyak keterbatasan. Kapasitasnya belum cukup besar. Bobotnya berat. Harganya mahal. Dan kemampuan menyimpan energi dalam jumlah besar belum mampu menyaingi bahan bakar cair. Akibatnya, mobil listrik perlahan kehilangan tempatnya. Ketika memasuki akhir abad ke-20, kendaraan listrik kembali mulai mendapatkan perhatian. Masalah lingkungan semakin menjadi perhatian dunia. Polusi udara di kota-kota besar meningkat. Ketergantungan terhadap minyak menjadi persoalan strategis. Dan para ilmuwan mulai mengembangkan teknologi baterai yang lebih baik. Namun tetap saja, ada sebuah masalah besar. Bagaimana membuat orang benar-benar ingin membeli mobil listrik? Bukan karena mereka merasa harus membeli. Bukan karena mereka ingin terlihat peduli lingkungan. Tetapi karena mereka benar-benar menyukai mobil tersebut. Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu dasar munculnya Tesla. Pada tahun 2003, sebuah perusahaan kecil didirikan di California dengan nama Tesla Motors. Perusahaan tersebut masih sangat jauh dari gambaran Tesla yang kita kenal sekarang. Tidak ada pabrik raksasa. Tidak ada ribuan kendaraan yang keluar dari jalur produksi setiap hari. Tidak ada jaringan global. Tidak ada jutaan pelanggan. Tesla hanyalah perusahaan baru yang mencoba membuktikan sebuah ide yang pada saat itu dianggap sangat berisiko. Mereka percaya bahwa kendaraan listrik tidak harus identik dengan kendaraan yang lambat, sederhana, dan membosankan. Sebaliknya, kendaraan listrik bisa dibuat menjadi mobil yang cepat. Mobil yang memiliki desain menarik. Mobil yang menggunakan teknologi modern. Dan mobil yang membuat orang berkata, "Saya ingin punya mobil seperti ini." Disinilah strategi Tesla mulai terlihat. Mereka tidak langsung mencoba membuat mobil murah untuk semua orang. Mereka justru memulai dari bagian pasar yang lebih kecil. Mobil sport. Keputusan tersebut sebenarnya sangat masuk akal. Jika sebuah perusahaan baru ingin memperkenalkan teknologi yang belum dipercaya banyak orang, membuat kendaraan yang menarik perhatian dapat menjadi cara untuk membangun citra. Daripada berkata bahwa mobil listrik adalah masa depan, Tesla ingin memperlihatkan masa depan tersebut secara langsung. Mereka membutuhkan sebuah kendaraan yang dapat menjadi bukti.
dan kendaraan itu akhirnya adalah Tesla Roadster. Namun Tesla tidak benar-benar memulai dengan membuat seluruh kendaraan dari nol. Mereka menggunakan Lotus Elise sebagai basis. Lotus Elise merupakan mobil sport yang terkenal karena bobotnya yang ringan dan karakter pengendaliannya. Tesla kemudian mengubah kendaraan tersebut secara besar-besaran. Mesin pembakaran internal digantikan dengan sistem penggerak listrik. Baterai menjadi sumber energi utama. Motor listrik digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Sistem elektronik dirancang untuk mengatur seluruh aliran energi. Secara visual, mobil tersebut masih memiliki bentuk seperti mobil sport. Tetapi jantungnya sudah berubah. Tidak lagi menggunakan mesin bensin. Tidak lagi membutuhkan tangki bahan bakar seperti kendaraan konvensional. Sebaliknya, tenaga berasal dari baterai. Dan justru disinilah Tesla menemukan sesuatu yang sangat penting. Mobil listrik ternyata memiliki karakter performa yang berbeda. Motor listrik dapat memberikan torsi dengan sangat cepat. Ketika pengemudi menekan pedal akselerator, tenaga dapat disalurkan ke roda dengan respons yang sangat cepat. Tidak ada proses perpindahan gigi yang sama seperti pada mobil konvensional. Tidak ada suara mesin yang meraung. Yang terasa adalah dorongan tenaga. Sebuah mobil listrik bisa bergerak dengan sangat cepat dan terasa sangat responsif. Bagi Tesla, ini adalah senjata penting. Mereka tidak perlu meminta konsumen untuk mengorbankan performa demi menggunakan kendaraan listrik. Mereka justru dapat mengatakan bahwa kendaraan listrik memiliki kelebihan performanya sendiri. Tesla Roadster mulai menarik perhatian. Bukan karena jumlah produksinya sangat besar, tetapi karena konsepnya berbeda. Mobil listrik yang selama ini sering dianggap lambat tiba-tiba hadir dalam bentuk mobil sport. Dan ini mengubah persepsi. Orang mulai melihat kendaraan listrik bukan hanya sebagai alat transportasi sederhana. Kendaraan listrik bisa menjadi teknologi performa tinggi. Tetapi di balik keberhasilan tersebut, Tesla menghadapi tantangan yang sangat besar. Tantangan tersebut bernama baterai. Baterai adalah jantung dari kendaraan listrik. Tanpa baterai yang baik, kendaraan listrik tidak akan memiliki jarak tempuh yang cukup. Tidak akan memiliki performa yang baik. Dan tidak akan mampu bersaing dengan kendaraan berbahan bakar bensin. Pada masa itu, teknologi baterai lithium-ion sudah berkembang pesat karena digunakan dalam berbagai perangkat elektronik. Laptop, kamera, telepon seluler, dan perangkat elektronik lainnya membutuhkan baterai yang mampu menyimpan energi dalam bentuk yang relatif ringkas. Tesla melihat peluang dari perkembangan tersebut. Daripada menggunakan teknologi baterai lama yang kapasitasnya terbatas, Tesla memanfaatkan banyak sel baterai lithium-ion kecil yang disusun menjadi satu sistem besar. Konsep tersebut terlihat sederhana. Tetapi implementasinya sangat rumit. Bayangkan ribuan sel baterai bekerja bersama dalam sebuah kendaraan. Jika salah satu bagian mengalami masalah, sistem keseluruhan harus mampu mendeteksi dan mengendalikan kondisi tersebut. Temperatur harus dipantau. Arus listrik harus dikendalikan. Pengisian harus dikelola. Penggunaan energi harus diatur. Dan semuanya harus dilakukan secara aman. Tesla kemudian mengembangkan sistem manajemen baterai untuk mengontrol kondisi tersebut. Disinilah hubungan antara mobil dan komputer mulai menjadi sangat penting. Tesla tidak hanya membutuhkan insinyur otomotif. Mereka membutuhkan keahlian dari dunia elektronik dan software. Karena sebuah mobil listrik modern pada dasarnya merupakan perpaduan antara mesin, baterai, komputer, sensor, dan perangkat lunak. Ini menjadi salah satu ciri yang nantinya sangat kuat dalam kendaraan Tesla. Mobil tidak lagi hanya menjadi benda mekanis.
mobil mulai menjadi sebuah platform teknologi. Namun perjalanan Roadster tidak mudah. Membuat prototipe dan membuat kendaraan yang siap digunakan konsumen merupakan dua hal yang sangat berbeda. Sebuah prototipe bisa dibuat untuk membuktikan bahwa sebuah konsep mungkin dilakukan. Tetapi kendaraan produksi harus memenuhi berbagai standar. Harus aman. Harus dapat diandalkan. Harus dapat diproduksi berulang kali. Harus dapat diperbaiki. Harus memenuhi regulasi, dan harus memiliki kualitas yang konsisten. Tesla harus belajar menghadapi semua tantangan tersebut. Perusahaan muda ini harus berhadapan dengan industri otomotif yang sudah memiliki pengalaman selama puluhan tahun. Produsen tradisional telah menghabiskan waktu sangat lama untuk menyempurnakan proses produksi. Mereka memiliki jaringan pemasok yang luas. Mereka memiliki pabrik. Mereka memiliki dealer. Mereka memiliki pusat servis. Mereka memiliki pengalaman menghadapi regulasi. Tesla belum memiliki semua itu. Mereka harus membangunnya sambil terus mengembangkan teknologi. Dan disinilah perjalanan Tesla menjadi sangat menarik. Karena perusahaan tersebut tidak hanya berusaha menciptakan mobil. Mereka sebenarnya sedang mencoba menciptakan cara baru untuk membuat mobil. Tesla Roadster akhirnya menjadi bukti bahwa gagasan tersebut bukan sekadar mimpi. Mobil listrik dapat memiliki performa tinggi. Mobil listrik dapat terlihat menarik. Mobil listrik dapat menggunakan teknologi baterai modern. Dan yang paling penting, mobil listrik dapat menjadi produk yang membuat orang penasaran. Tetapi Roadster memiliki keterbatasan. Harganya berada di kelas premium. Produksinya juga terbatas. Mobil tersebut belum bisa menjadi kendaraan untuk masyarakat luas. Tesla kemudian menghadapi pertanyaan yang jauh lebih sulit. Setelah membuktikan bahwa mobil listrik bisa cepat, apa langkah berikutnya? Jawabannya adalah membuat kendaraan yang lebih besar. Lebih praktis, lebih nyaman, dan bisa digunakan sebagai kendaraan sehari-hari. Tesla mulai memikirkan sebuah sedan listrik. Bukan mobil sport kecil. Bukan kendaraan eksperimen. Tetapi mobil yang dapat digunakan untuk perjalanan sehari-hari. Mobil untuk keluarga. Mobil untuk bekerja. Mobil untuk perjalanan jauh. Dan disinilah ambisi Tesla mulai meningkat. Mereka ingin membuat kendaraan yang tidak hanya menjadi simbol teknologi. Mereka ingin membuat kendaraan yang benar-benar dapat menggantikan mobil konvensional. Tetapi ada satu persoalan besar. Jarak tempuh. Pada saat itu, salah satu ketakutan terbesar terhadap mobil listrik adalah kemungkinan baterai habis di tengah perjalanan. Bayangkan seseorang ingin melakukan perjalanan jauh. Jika menggunakan mobil bensin, hampir di setiap wilayah terdapat pom bensin. Tetapi jika menggunakan mobil listrik, pengemudi membutuhkan tempat untuk mengisi baterai. Dan semakin jauh perjalanan, semakin penting keberadaan infrastruktur tersebut. Tesla menyadari bahwa menjual mobil listrik tanpa memikirkan sistem pengisian akan menjadi masalah. Mereka harus membangun ekosistem. Inilah salah satu gagasan yang kemudian berkembang menjadi jaringan supercharger. Tesla tidak hanya membuat mobil. Mereka mulai membangun tempat pengisian yang dirancang agar kendaraan mereka dapat melakukan perjalanan lebih jauh. Konsep tersebut sangat penting. Karena kendaraan listrik bukan hanya tentang mobil. Ini tentang seluruh ekosistem. Ada kendaraan. Ada baterai. Ada charger. Ada software. Ada jaringan. Ada layanan. Semuanya harus bekerja bersama. Dan semakin Tesla mengembangkan produknya,
Semakin jelas bahwa perusahaan tersebut sebenarnya sedang menggabungkan dua dunia. Dunia otomotif dan dunia teknologi. Pada produsen tradisional, mobil biasanya dikembangkan sebagai produk mekanis dengan berbagai sistem elektronik. Tesla mengambil pendekatan yang berbeda. Software menjadi bagian penting dari kendaraan. Layar sentuh menjadi pusat kontrol. Sistem navigasi terintegrasi. Data kendaraan dapat dipantau. Berbagai fungsi dapat dikontrol secara digital. Dan kemudian muncul sebuah konsep yang pada saat itu masih terasa sangat baru bagi banyak konsumen. Mobil dapat menerima pembaruan software. Bayangkan membeli sebuah mobil dan beberapa waktu kemudian kendaraan tersebut mendapatkan peningkatan melalui internet. Konsep ini lebih mirip smartphone atau komputer dibandingkan mobil tradisional. Dan Tesla mulai membuat dunia otomotif terbiasa dengan gagasan tersebut. Namun semua itu masih berada di depan. Pada tahap awal ini, Tesla masih harus membuktikan bahwa mereka dapat membuat kendaraan yang benar-benar revolusioner. Dan proyek besar berikutnya akhirnya mulai mendapatkan bentuk. Sebuah sedan listrik bernama Model S. Model S dirancang dengan tujuan yang jauh lebih besar daripada Roadster. Jika Roadster bertugas membuktikan bahwa mobil listrik bisa cepat, Model S harus membuktikan bahwa mobil listrik bisa menjadi mobil utama. Dan ketika kendaraan ini mulai diperkenalkan, dunia otomotif mulai memperhatikan Tesla dengan cara yang berbeda. Tesla tidak lagi hanya dianggap sebagai perusahaan kecil pembuat mobil sport listrik. Mereka mulai terlihat sebagai perusahaan yang berpotensi mengubah arah industri otomotif. Namun untuk sampai ke titik tersebut, Tesla masih harus melewati banyak masalah. Bagaimana membuat baterai dalam jumlah besar? Bagaimana meningkatkan produksi? Bagaimana menurunkan harga? Bagaimana membangun pabrik? Bagaimana menjaga kualitas? Bagaimana membuat kendaraan dapat digunakan di berbagai negara? Dan yang paling sulit, bagaimana membuat jutaan orang percaya bahwa kendaraan listrik bukan sekadar eksperimen? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi ujian berikutnya. Karena Roadster telah membuka pintu. Tetapi untuk mengubah industri otomotif, Tesla harus membuka pintu yang jauh lebih besar. Mereka harus membuat mobil listrik yang bukan hanya cepat dan menarik. Mereka harus membuat mobil listrik yang bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan dari sinilah kisah Tesla memasuki babak baru. Babak ketika sebuah perusahaan kecil mulai berhadapan langsung dengan industri otomotif dunia. Babak ketika baterai mulai menjadi salah satu komponen terpenting dalam kendaraan. Babak ketika software mulai masuk lebih dalam ke dalam mobil. Dan babak ketika sebuah sedan listrik bernama Model S mulai mengubah cara dunia melihat kendaraan listrik. Model S dan revolusi mobil listrik 8. Pada saat Tesla Roadster berhasil membuktikan bahwa mobil listrik bisa menjadi kendaraan yang cepat dan menarik, perusahaan tersebut menghadapi sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah mobil listrik bisa menjadi kendaraan utama bagi masyarakat? Roadster memang berhasil menarik perhatian. Mobil itu terlihat berbeda. Performanya mengesankan. Teknologinya membuat banyak orang penasaran. Namun Roadster masih berada di dunia yang sangat terbatas. Harganya tinggi. Produksinya terbatas. Dan bentuknya merupakan mobil sport yang tidak cocok untuk semua orang. Tesla membutuhkan sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka membutuhkan sebuah mobil yang dapat membawa keluarga. Sebuah mobil yang bisa digunakan untuk bekerja. Sebuah mobil yang bisa digunakan untuk perjalanan jauh. Sebuah mobil yang tidak hanya membuat orang berkata, mobil listrik ternyata cepat. Tetapi membuat orang berkata, saya bisa menggunakan mobil listrik ini sebagai mobil utama saya.
Dari kebutuhan inilah lahir sebuah proyek yang kemudian menjadi salah satu kendaraan paling penting dalam sejarah Tesla. Namanya Model S. Model S bukan sekadar penerus Roadster. Mobil ini merupakan langkah besar Tesla untuk memasuki dunia otomotif yang sebenarnya. Jika Roadster adalah sebuah pernyataan, maka Model S adalah sebuah tantangan. Tesla seolah mengatakan kepada industri otomotif bahwa mereka tidak hanya mampu membuat mobil listrik sport. Mereka juga mampu membuat sedan listrik yang dapat bersaing dengan mobil premium dari produsen yang sudah berdiri selama puluhan bahkan lebih dari 100 tahun. Dan tantangan tersebut sangat besar. Karena membuat mobil sedan jauh lebih kompleks daripada membuat mobil sport dalam jumlah terbatas. Tesla harus memikirkan kenyamanan, harus memikirkan ruang kabin, harus memikirkan keamanan, harus memikirkan kapasitas baterai, harus memikirkan jarak tempuh, harus memikirkan sistem pengisian. Dan yang tidak kalah penting, mereka harus membuat mobil tersebut terasa seperti produk masa depan. Pada awal dekade 2010-an, Tesla mulai memperkenalkan Model S kepada publik. Desainnya terlihat berbeda dari banyak sedan konvensional. Tidak ada grill besar seperti yang biasa ditemukan pada mobil bermesin pembakaran. Bagian depan terlihat lebih sederhana. Bentuk bodinya aerodinamis. Garis desainnya bersih. Dan ketika orang masuk ke dalam kabin, mereka menemukan sesuatu yang bahkan lebih berbeda. Sebuah layar besar berada di tengah dashboard. Bagi dunia otomotif pada masa itu, pendekatan seperti ini terasa sangat tidak biasa. Mobil tradisional memiliki banyak tombol. Ada tombol AC. Ada tombol radio. Ada berbagai sakelar. Ada panel instrumen. Tesla membawa pendekatan yang lebih mirip komputer. Sebuah layar besar menjadi pusat interaksi pengemudi dengan kendaraan. Navigasi, media, pengaturan kendaraan, informasi energi, dan berbagai fungsi lainnya dapat diakses melalui antarmuka digital. Ini bukan sekadar perubahan desain. Ini merupakan perubahan filosofi. Tesla melihat kendaraan bukan hanya sebagai mesin mekanis. Tesla melihat mobil sebagai perangkat teknologi. Dan pemikiran inilah yang kemudian menjadi salah satu ciri paling kuat dari perusahaan tersebut. Tetapi layar besar bukanlah bagian paling penting dari Model S. Jantung sebenarnya berada di bawah kendaraan. Baterai. Tesla menggunakan sistem baterai berkapasitas besar yang ditempatkan di bagian bawah kendaraan. Penempatan tersebut memiliki beberapa keuntungan. Pusat gravitasi kendaraan dapat dibuat lebih rendah. Distribusi bobot dapat dibuat lebih merata. Dan ruang kabin dapat dirancang dengan lebih fleksibel. Namun tentu saja, baterai dalam jumlah besar membawa tantangan tersendiri. Baterai harus aman. Baterai harus tahan terhadap berbagai kondisi. Baterai harus memiliki sistem pendinginan. Dan baterai harus mampu menyimpan energi dalam jumlah besar. Tesla kemudian mengembangkan sistem manajemen baterai yang kompleks. Komputer kendaraan terus memantau kondisi baterai. Temperatur diperhatikan. Tegangan diperhatikan. Arus diperhatikan. Kondisi pengisian diperhatikan. Semua dilakukan agar sistem baterai dapat bekerja secara optimal. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa Tesla tidak hanya bermain di dunia otomotif. Mereka juga bermain di dunia software dan elektronik. Tetapi ada satu hal yang membuat Model S sangat menarik. Performa. Tesla tidak ingin sedan listrik ini dianggap sebagai kendaraan yang hanya unggul dalam efisiensi. Model S dibuat agar dapat memberikan akselerasi yang sangat cepat.
Ketika pengemudi menginjak pedal akselerator, motor listrik memberikan tenaga dengan respons yang sangat cepat. Tidak ada suara mesin besar. Tidak ada raungan mesin. Tidak ada sensasi perpindahan gigi seperti pada mobil konvensional. Hanya dorongan tenaga yang sangat cepat. Hal tersebut membuat banyak orang mulai menyadari sesuatu. Mobil listrik ternyata tidak hanya bisa bersaing dengan mobil bensin. Dalam beberapa situasi, karakter tenaga listrik justru memberikan keunggulan tersendiri. Dan inilah salah satu momen penting dalam sejarah kendaraan listrik. Tesla berhasil mengubah persepsi. Sebelumnya, orang mungkin berpikir bahwa jika ingin menggunakan mobil listrik, mereka harus mengorbankan performa. Tesla membalik pemikiran tersebut. Mobil listrik justru bisa menjadi sangat cepat. Tetapi performa saja tidak cukup. Tesla masih harus menyelesaikan masalah terbesar lainnya. Jarak tempuh. Karena sehebat apapun sebuah mobil listrik, jika pengemudi merasa takut baterainya habis sebelum sampai tujuan, konsumen tetap akan ragu. Inilah yang sering disebut sebagai range anxiety. Ketakutan terhadap kehabisan baterai. Bayangkan seseorang ingin melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain. Dengan mobil bensin, masalahnya relatif sederhana. Cari pom bensin. Isi bahan bakar. Lanjutkan perjalanan. Tetapi dengan mobil listrik, pengemudi perlu mempertimbangkan lokasi pengisian. Berapa jaraknya? Berapa lama pengisian? Apakah tempat pengisian tersedia? Apakah charger berfungsi? Dan apakah baterai cukup untuk mencapai tempat berikutnya? Tesla memahami bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan membuat baterai lebih besar. Mereka juga harus membangun infrastruktur. Karena itu, Tesla mulai mengembangkan jaringan supercharger. Gagasan tersebut sangat penting. Tesla tidak hanya menjual kendaraan. Mereka juga membangun ekosistem agar kendaraan tersebut dapat digunakan untuk perjalanan jauh. Stasiun pengisian ditempatkan di berbagai lokasi strategis. Pengemudi dapat merencanakan perjalanan berdasarkan lokasi pengisian. Sistem kendaraan dapat membantu memperkirakan kebutuhan energi. Dengan cara tersebut, Tesla mencoba mengubah kebiasaan manusia. Dari mengisi bensin menjadi mengisi listrik. Dari mencari pom bensin menjadi mencari stasiun pengisian. Dan secara perlahan, konsep tersebut mulai diterima. Namun membangun jaringan pengisian bukan pekerjaan sederhana. Tesla harus berinvestasi, harus memilih lokasi, harus membangun infrastruktur, harus mengelola jaringan, dan harus memastikan kendaraan dapat berkomunikasi dengan sistem pengisian. Tetapi investasi tersebut memiliki dampak besar. Karena ketika seseorang membeli Tesla, mereka tidak hanya membeli mobil. Mereka membeli akses ke sebuah ekosistem. Dan ekosistem inilah yang kemudian menjadi salah satu keunggulan Tesla. Tetapi perjalanan Model S juga tidak langsung berjalan sempurna. Tesla menghadapi tantangan produksi. Membuat mobil dalam jumlah besar jauh lebih sulit daripada membuat beberapa kendaraan untuk demonstrasi. Setiap bagian harus diproduksi dengan konsisten. Pemasok harus mampu memenuhi kebutuhan. Pabrik harus bekerja dengan efisien. Kualitas harus dijaga. Dan semuanya harus dilakukan dalam skala yang terus meningkat. Tesla adalah perusahaan muda yang sedang mencoba melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh perusahaan otomotif raksasa. Mereka mencoba membangun produksi kendaraan dalam skala besar sambil mengembangkan teknologi baru. Tekanan terhadap perusahaan semakin besar. Semakin banyak orang tertarik terhadap Model S. Semakin tinggi ekspektasi.
semakin besar perhatian media. Dan semakin besar pula tekanan terhadap manajemen Tesla. Tetapi justru pada periode inilah Tesla mulai menunjukkan karakter yang berbeda. Mereka terus melakukan perubahan. Software diperbarui. Sistem kendaraan dikembangkan. Fitur baru ditambahkan. Dan kendaraan tidak dianggap sebagai produk yang benar-benar selesai pada hari keluar dari pabrik. Konsep ini sangat berbeda dari kebiasaan industri otomotif tradisional. Dalam industri mobil konvensional, perubahan besar biasanya dilakukan ketika model baru diperkenalkan. Tesla membawa pendekatan dunia teknologi. Sebuah kendaraan dapat terus mendapatkan peningkatan melalui software. Dan gagasan ini perlahan mengubah ekspektasi konsumen. Orang mulai bertanya, kenapa mobil saya tidak bisa mendapatkan pembaruan seperti smartphone? Pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana. Namun dampaknya besar. Karena jika software menjadi semakin penting, maka produsen mobil harus memiliki kemampuan teknologi yang jauh lebih tinggi. Perusahaan otomotif tidak lagi cukup hanya memiliki insinyur mesin. Mereka juga membutuhkan programmer, ahli keamanan siber, ahli data, pengembang software, spesialis kecerdasan buatan, dan berbagai keahlian teknologi lainnya. Tesla membantu mempercepat perubahan tersebut. Tetapi Tesla tidak berhenti pada Model S. Perusahaan kemudian memperkenalkan Model X. Sebuah kendaraan yang membawa teknologi Tesla ke kategori SUV. Model X memiliki desain yang lebih besar, ruang yang lebih luas, dan berbagai fitur yang dibuat untuk menarik perhatian. Salah satu yang paling terkenal adalah pintu Falcon Wing. Pintu belakang tersebut dapat membuka ke atas dengan mekanisme yang unik. Secara visual, fitur itu terlihat futuristik. Tetapi di balik fitur tersebut terdapat tantangan teknis yang tidak sederhana. Tesla kembali menunjukkan bahwa mereka berani mengambil pendekatan desain yang berbeda. Namun Model X juga memberikan pelajaran. Semakin kompleks kendaraan, semakin sulit produksinya. Setiap fitur tambahan membutuhkan pengujian. Setiap mekanisme harus dapat bekerja dengan aman. Dan setiap komponen tambahan dapat meningkatkan biaya produksi. Tesla harus belajar bagaimana menyeimbangkan inovasi dengan efisiensi. Karena tujuan akhirnya bukan hanya membuat kendaraan yang luar biasa. Mereka harus membuat kendaraan yang dapat diproduksi dalam jumlah besar. Dan disinilah perjalanan Tesla mulai memasuki tahap yang jauh lebih penting. Tesla ingin membuat mobil yang lebih murah. Bukan murah dalam arti kendaraan paling murah di pasar, tetapi jauh lebih terjangkau dibandingkan Model S. Tesla ingin keluar dari pasar premium. Mereka ingin memasuki pasar yang jauh lebih besar. Dan kendaraan yang akan menjadi senjata utamanya adalah Model 3. Ketika Model 3 diperkenalkan, perhatian publik meningkat sangat besar. Tesla akhirnya menunjukkan kendaraan yang lebih sederhana, lebih kecil, lebih terjangkau, dan ditujukan untuk konsumen yang lebih luas. Banyak orang mulai melihat bahwa jika Model 3 berhasil diproduksi dalam jumlah besar, Tesla tidak lagi hanya menjadi produsen mobil listrik premium. Tesla bisa menjadi produsen mobil listrik massal. Namun justru disinilah masalah terbesar muncul. Membuat kendaraan dalam jumlah besar ternyata sangat sulit. Tesla harus meningkatkan kapasitas produksi secara drastis. Mesin produksi harus ditingkatkan. Rantai pasokan harus diperluas. Baterai harus tersedia dalam jumlah besar. Dan semua proses harus berjalan dengan cepat. Pada periode tertentu,
Tesla menghadapi apa yang kemudian sering disebut sebagai tantangan production hell. Target produksi tinggi, tekanan investor besar, perhatian media tinggi, dan setiap keterlambatan dapat menimbulkan masalah. Tetapi Tesla berhasil melewati periode tersebut dan meningkatkan produksi secara signifikan. Model 3 kemudian menjadi salah satu kendaraan yang sangat penting dalam sejarah perusahaan. Karena kendaraan tersebut membantu membuktikan bahwa mobil listrik tidak hanya untuk orang kaya atau penggemar teknologi. Mobil listrik dapat memasuki pasar yang jauh lebih luas. Dan perubahan ini mulai terasa di seluruh industri. Produsen otomotif tradisional mulai menyadari bahwa Tesla bukan lagi perusahaan kecil yang bisa diabaikan. Tesla telah menunjukkan bahwa kendaraan listrik dapat memiliki performa tinggi, dapat memiliki jarak tempuh yang menarik, dapat menggunakan teknologi software, dapat memiliki jaringan pengisian, dan yang paling penting, dapat dijual dalam jumlah besar. Industri otomotif mulai berubah. Perusahaan-perusahaan besar mulai meningkatkan investasi kendaraan listrik. Pabrik baterai mulai dibangun. Platform kendaraan listrik mulai dikembangkan. Model-model baru bermunculan. Persaingan semakin ketat. Dan konsumen mulai memiliki lebih banyak pilihan. Tetapi di balik semua itu, ada satu perubahan yang mungkin paling penting. Tesla mengubah ekspektasi. Sebelum Tesla, konsumen mungkin tidak terlalu berharap banyak dari mobil listrik. Setelah Tesla, konsumen mulai bertanya, berapa jauh mobil ini bisa berjalan? Seberapa cepat pengisian baterainya? Apakah ada jaringan charger? Apakah software bisa diperbarui? Apakah mobil memiliki sistem bantuan pengemudi? Apakah kendaraan terasa seperti produk teknologi modern? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian menjadi standar baru. Dan produsen lain harus menjawabnya. Tesla tidak harus memenangkan setiap kategori untuk memberikan pengaruh. Mereka hanya perlu membuat standar baru. Dan ketika standar tersebut mulai diikuti oleh kompetitor, perubahan industri sudah terjadi. Model S juga membantu mengubah persepsi terhadap kendaraan listrik premium. Dulu mobil listrik mungkin dianggap sebagai kendaraan sederhana. Model S menunjukkan bahwa mobil listrik bisa memiliki desain premium, memiliki akselerasi tinggi, memiliki teknologi canggih, memiliki layar besar, memiliki konektivitas, dan dapat digunakan untuk perjalanan jauh. Inilah salah satu alasan mengapa model S sangat penting dalam sejarah Tesla. Roadster membuktikan kemungkinan. Model S membuktikan kelayakan. Model 3 kemudian membawa gagasan tersebut menuju pasar yang lebih luas. Dan setelah itu, Tesla mulai menghadapi pertanyaan baru. Bagaimana jika kendaraan listrik diproduksi dalam skala jutaan? Bagaimana jika Tesla memiliki pabrik yang jauh lebih besar? Bagaimana jika baterai diproduksi sendiri dalam jumlah yang sangat besar? Bagaimana jika kendaraan listrik menjadi produk massal di berbagai negara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Tesla membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pabrik mobil biasa. Mereka membutuhkan fasilitas produksi raksasa. Mereka membutuhkan baterai dalam jumlah sangat besar. Mereka membutuhkan efisiensi. Mereka membutuhkan skala. Dan dari sinilah muncul konsep yang kemudian menjadi salah satu bagian terpenting dalam perjalanan Tesla. Gigafactory. Pabrik raksasa yang bukan hanya memproduksi kendaraan, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi baterai dan manufaktur Tesla. Jika Model S mengubah cara orang melihat mobil listrik, maka Gigafactory akan membantu mengubah cara dunia melihat produksi kendaraan listrik.
Dan ketika Tesla mulai membangun pabrik-pabrik besar di berbagai wilayah dunia, persaingan otomotif memasuki fase baru. Bukan lagi sekadar persaingan antara mesin bensin dan motor listrik, tetapi persaingan dalam baterai, software, produksi massal, infrastruktur, dan teknologi kendaraan. Gigafactory, Model 3, Model Y, dan perang baru otomotif 6. Setelah Model S berhasil mengubah pandangan banyak orang terhadap mobil listrik, Tesla menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Membuktikan bahwa mobil listrik bisa dibuat adalah satu hal. Membuat mobil listrik dalam jumlah besar adalah hal yang sama sekali berbeda. Dan inilah titik ketika perjalanan Tesla mulai berubah dari sebuah eksperimen teknologi menjadi pertarungan manufaktur global. Model S telah membuktikan bahwa mobil listrik bisa menjadi kendaraan premium. Model 3 kemudian membuka pintu menuju pasar yang jauh lebih luas. Tetapi semakin besar jumlah kendaraan yang ingin dibuat, semakin besar pula kebutuhan terhadap baterai. Baterai menjadi salah satu komponen paling penting dalam seluruh strategi Tesla. Tanpa baterai, tidak ada mobil listrik. Dan tanpa baterai dalam jumlah besar, tidak mungkin Tesla menjual kendaraan dalam skala massal. Masalahnya, produksi baterai bukan pekerjaan sederhana. Baterai membutuhkan bahan baku, membutuhkan fasilitas produksi, membutuhkan mesin, membutuhkan teknologi, membutuhkan kontrol kualitas, dan membutuhkan rantai pasokan yang sangat besar. Tesla kemudian mengambil sebuah keputusan yang sangat berani. Mereka tidak ingin hanya bergantung pada kapasitas produksi baterai yang sudah tersedia. Tesla ingin membantu membangun kapasitas tersebut sendiri. Dari sinilah lahir konsep Gigafactory. Nama tersebut sendiri menggambarkan ambisinya. Tesla tidak sedang membangun pabrik kecil. Mereka ingin membangun fasilitas dengan skala yang sangat besar. Salah satu fasilitas awal yang sangat penting adalah Gigafactory di Nevada. Di sana, Tesla bersama Panasonic mengembangkan produksi baterai dalam skala besar. Tujuannya sederhana. Semakin banyak baterai yang dapat dibuat, semakin besar kapasitas produksi kendaraan listrik. Dan semakin besar produksi, semakin besar pula peluang menurunkan biaya. Ini merupakan konsep yang sangat penting dalam industri. Skala. Jika sebuah perusahaan hanya membuat sedikit kendaraan, biaya setiap unit dapat menjadi sangat tinggi. Tetapi jika produksi meningkat, proses dapat dibuat lebih efisien. Bahan baku dapat dibeli dalam jumlah besar. Mesin dapat digunakan lebih optimal. Pekerja dapat dilatih untuk proses tertentu. Rantai pasokan dapat dibuat lebih terorganisir. Dan biaya produksi perkendaraan dapat ditekan. Tesla membutuhkan efisiensi tersebut. Karena tujuan mereka bukan lagi menjual kendaraan dalam jumlah terbatas. Mereka ingin menjual kendaraan kepada pasar dunia. Dan Model 3 menjadi salah satu kendaraan yang paling penting dalam rencana tersebut. Model 3 memiliki misi yang sangat berbeda dari Roadster. Roadster menunjukkan bahwa mobil listrik bisa cepat. Model S menunjukkan bahwa mobil listrik bisa menjadi sedan premium. Model 3 harus membuktikan bahwa kendaraan listrik bisa menjadi kendaraan yang digunakan oleh lebih banyak orang. Ketika Model 3 mulai mendapatkan perhatian besar, permintaan terhadap kendaraan tersebut meningkat. Banyak calon pembeli menunjukkan minat. Tesla kemudian harus menghadapi tantangan yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan dalam skala tersebut. Bagaimana membuat kendaraan dalam jumlah sangat besar? Mereka mulai meningkatkan kapasitas produksi. Jalur produksi diperluas. Pemasok harus bekerja lebih cepat. Baterai harus tersedia.
Komponen harus datang tepat waktu. Perangkat lunak harus siap. Dan semuanya harus berjalan hampir seperti sebuah orkestra besar. Jika satu bagian terlambat, bagian lainnya dapat ikut terganggu. Pada periode ini, Tesla mengalami berbagai masalah produksi. Target produksi sangat tinggi. Tekanan investor meningkat. Media terus memperhatikan perkembangan. Dan konsumen menunggu kendaraan mereka. Tesla harus belajar dengan cepat. Mereka menyadari bahwa otomatisasi bukan selalu jawaban untuk semua masalah. Dalam beberapa proses, manusia justru masih lebih fleksibel. Mesin memang cepat. Tetapi mesin membutuhkan desain proses yang sangat baik. Jika prosesnya salah, otomatisasi justru dapat membuat masalah menjadi lebih besar. Tesla kemudian terus melakukan perubahan terhadap jalur produksinya. Mereka mengubah desain proses, mengubah sistem produksi, mengoptimalkan mesin, mengubah cara beberapa bagian dirakit. Dan secara perlahan, produksi Model 3 meningkat. Ini menjadi salah satu pelajaran terbesar dalam perjalanan Tesla. Membuat kendaraan yang bagus tidak cukup. Perusahaan harus mampu memproduksi kendaraan tersebut secara efisien. Dan ketika produksi mulai meningkat, Tesla semakin membutuhkan pabrik di berbagai wilayah. Pasar kendaraan listrik tidak hanya berada di Amerika Serikat. Eropa memiliki pasar besar. Asia memiliki pasar besar. Cina menjadi salah satu pasar otomotif terbesar di dunia. Jika Tesla ingin menjadi perusahaan global, mereka harus memiliki kemampuan produksi global. Maka Tesla mulai membangun fasilitas di luar Amerika Serikat. Salah satu yang paling penting adalah Gigafactory Shanghai. Pabrik ini menjadi simbol penting dalam ekspansi global Tesla. Dengan fasilitas produksi di Cina, Tesla dapat memproduksi kendaraan lebih dekat dengan pasar Asia. Rantai pasokan juga dapat dibuat lebih efisien. Dan yang lebih penting, Tesla menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu membangun fasilitas produksi besar di luar negara asalnya. Kemudian ekspansi berlanjut. Tesla membangun fasilitas besar di Jerman untuk pasar Eropa. Tesla juga mengembangkan fasilitas besar di Texas. Setiap pabrik memiliki peran strategis. Tesla tidak lagi hanya menjadi perusahaan otomotif Amerika. Mereka mulai menjadi produsen kendaraan global. Dan ekspansi tersebut membawa Tesla ke tahap baru. Perusahaan harus mengelola produksi di berbagai wilayah. Harus mengelola pemasok. Harus menghadapi peraturan negara yang berbeda. Harus menyesuaikan produksi dengan pasar. Dan harus mempertahankan kualitas. Semakin besar perusahaan, semakin kompleks pula masalahnya. Tetapi ada satu kendaraan yang kemudian menjadi sangat penting dalam ekspansi tersebut. Model Y. Jika Model 3 merupakan sedan yang ditujukan untuk pasar lebih luas, Model Y membawa Tesla ke segmen crossover dan SUV. Dan ini sangat penting. Di banyak negara, kendaraan crossover dan SUV menjadi salah satu kategori yang sangat populer. Konsumen menginginkan posisi duduk yang lebih tinggi, ruang yang lebih luas, kapasitas bagasi yang lebih besar, dan fleksibilitas untuk keluarga. Tesla melihat peluang tersebut. Model Y menggunakan banyak teknologi yang telah dikembangkan melalui Model 3. Hal tersebut memberikan keuntungan. Tesla tidak perlu membangun semuanya dari nol. Banyak komponen dan teknologi dapat dikembangkan dari platform yang sudah ada. Ini membantu mempercepat produksi. Dan semakin banyak Model Y yang diproduksi, semakin besar pula posisi Tesla di pasar kendaraan listrik global. Namun pada saat yang sama, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi.
produsen otomotif tradisional mulai mengejar. Selama beberapa tahun, banyak produsen besar memperhatikan Tesla. Sebagian awalnya menganggap Tesla sebagai pemain kecil. Ada yang meragukan kemampuan perusahaan tersebut bertahan. Ada yang menganggap kendaraan listrik masih merupakan pasar kecil. Tetapi ketika Tesla mulai menjual kendaraan dalam jumlah besar, situasinya berubah. Perusahaan-perusahaan besar mulai mempercepat strategi kendaraan listrik. Volkswagen mulai mengembangkan platform listrik baru. Ford memperluas kendaraan listrik. General Motors meningkatkan investasi. Hyundai dan Kia mengembangkan berbagai kendaraan listrik. BMW dan Mercedes-Benz memperkenalkan model listrik. Toyota terus mengembangkan strategi elektrifikasi dengan berbagai pendekatan. Dan produsen dari Cina juga berkembang sangat cepat. Persaingan kendaraan listrik akhirnya menjadi global. Inilah salah satu dampak terbesar Tesla. Tesla tidak menciptakan semua teknologi kendaraan listrik sendirian. Baterai sudah ada. Motor listrik sudah ada. Penelitian kendaraan listrik sudah dilakukan jauh sebelum Tesla. Tetapi Tesla berhasil menggabungkan teknologi tersebut menjadi produk yang menarik perhatian pasar. Dan ketika pasar mulai terbukti, perusahaan lain ikut bergerak. Industri otomotif yang sebelumnya bergerak relatif lambat mulai memasuki perlombaan baru. Bukan hanya perlombaan membuat mobil, tetapi perlombaan membuat mobil listrik terbaik. Dan perlombaan ini memiliki aturan yang berbeda. Dalam mobil bensin, salah satu fokus utama adalah mesin. Tetapi dalam kendaraan listrik, baterai menjadi sangat penting. Kemudian muncul pertanyaan tentang efisiensi. Seberapa jauh kendaraan dapat berjalan dengan energi yang tersedia? Seberapa besar baterainya? Seberapa cepat kendaraan dapat mengisi daya? Seberapa baik sistem pendinginan baterai? Seberapa lama baterai dapat bertahan? Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting. Tesla juga terus mengembangkan teknologi motor listrik. Motor harus menghasilkan tenaga, tetapi juga harus efisien. Karena setiap energi yang hilang akan mengurangi jarak tempuh. Tesla juga mengembangkan sistem software yang mengatur bagaimana energi digunakan. Misalnya, kendaraan dapat memantau kondisi baterai, mengatur penggunaan energi, memprediksi jarak tempuh, dan membantu pengemudi menemukan lokasi pengisian. Semua itu membuat mobil listrik semakin terasa seperti produk teknologi. Namun Tesla tidak berhenti pada sistem penggerak. Mereka juga terus mengembangkan teknologi bantuan pengemudi. Sistem autopilot menjadi salah satu fitur Tesla yang paling terkenal. Tujuannya adalah membantu pengemudi dalam berbagai kondisi tertentu. Sistem dapat membantu melakukan tugas seperti menjaga posisi kendaraan di jalur dan mengatur kecepatan sesuai kemampuan serta kondisi yang tersedia. Tetapi penting untuk dipahami bahwa sistem bantuan pengemudi bukan berarti kendaraan dapat sepenuhnya menggantikan manusia dalam semua kondisi. Pengemudi tetap harus memperhatikan jalan, tetap harus siap mengambil alih, dan tetap bertanggung jawab terhadap kendaraan. Meskipun demikian, teknologi tersebut membawa perubahan penting. Tesla membuat software kendaraan menjadi topik besar dalam industri otomotif. Produsen lain kemudian mengembangkan teknologi bantuan pengemudi mereka sendiri. Sensor semakin berkembang. Kamera semakin canggih. Komputer kendaraan semakin kuat. Dan pengolahan data menjadi semakin penting. Disinilah industri otomotif mulai semakin dekat dengan industri teknologi. Dulu sebuah perusahaan mobil membutuhkan ahli mesin dalam jumlah besar. Sekarang mereka juga membutuhkan ahli software, ahli komputer, ahli kecerdasan buatan,
ahli sensor, ahli keamanan digital, dan ahli data. Mobil berubah menjadi komputer yang memiliki roda. Tetapi perubahan ini juga menciptakan tantangan baru. Jika mobil semakin terhubung dengan internet, maka keamanan digital menjadi semakin penting. Jika software mengendalikan fungsi kendaraan, maka kesalahan software dapat memiliki konsekuensi serius. Jika kendaraan menerima pembaruan melalui internet, maka sistem harus dirancang dengan keamanan yang sangat baik. Dengan kata lain, semakin pintar kendaraan, semakin besar pula tanggung jawab teknologinya. Tesla berada di tengah perubahan tersebut. Namun ada satu aspek lain yang seringkali tidak terlihat. Produksi. Kebanyakan orang melihat mobil yang sudah jadi. Mereka melihat desainnya, melihat layar di dalamnya, melihat akselerasinya. Tetapi mereka jarang melihat bagaimana kendaraan tersebut dibuat. Padahal pabrik adalah salah satu senjata terbesar dalam persaingan kendaraan listrik. Tesla berusaha membuat pabriknya semakin efisien. Bentuk komponen diubah. Proses perakitan dioptimalkan. Jumlah langkah produksi dikurangi. Dan beberapa bagian kendaraan dibuat menggunakan teknologi manufaktur yang lebih besar dan lebih terintegrasi. Tujuannya adalah mengurangi waktu produksi. Karena jika satu kendaraan membutuhkan waktu terlalu lama untuk dibuat, kapasitas pabrik akan terbatas. Semakin cepat dan efisien produksi, semakin banyak kendaraan yang dapat dibuat. Tetapi efisiensi juga harus seimbang dengan kualitas. Ini merupakan tantangan besar. Jika terlalu fokus pada kecepatan, kualitas bisa menjadi masalah. Jika terlalu fokus pada kualitas tanpa efisiensi, biaya bisa meningkat. Tesla harus menemukan keseimbangan. Dan perusahaan terus belajar. Perjalanan tersebut tidak selalu sempurna. Tesla pernah mendapatkan kritik mengenai kualitas perakitan. Beberapa konsumen melaporkan masalah pada berbagai bagian kendaraan. Perusahaan juga menghadapi kritik terhadap layanan dan proses produksi. Tetapi pada saat yang sama, Tesla terus meningkatkan skala produksinya. Inilah karakter perjalanan perusahaan tersebut. Cepat, agresif, berani mengambil risiko, tetapi juga penuh tekanan. Kemudian muncul sebuah perubahan besar lainnya. Harga kendaraan listrik mulai menjadi medan persaingan. Pada awalnya, kendaraan listrik memiliki harga yang relatif tinggi. Salah satu alasannya adalah biaya baterai. Semakin murah baterai, semakin besar peluang kendaraan listrik menjadi terjangkau. Karena itu, perkembangan teknologi baterai menjadi salah satu faktor terpenting dalam masa depan kendaraan listrik. Perusahaan-perusahaan mulai berlomba mengembangkan teknologi baterai baru. Ada baterai dengan kimia berbeda. Ada pengembangan material baru. Ada peningkatan kepadatan energi. Ada peningkatan kemampuan pengisian. Ada penelitian terhadap baterai generasi berikutnya. Dan Tesla terus berusaha mengurangi biaya baterai melalui skala produksi dan inovasi manufaktur. Namun Tesla juga mulai masuk ke dunia energi. Perusahaan tidak hanya berbicara tentang kendaraan. Mereka juga mengembangkan produk penyimpanan energi. Baterai dapat digunakan bukan hanya untuk mobil. Baterai dapat menyimpan energi dari panel surya. Baterai dapat digunakan untuk rumah. Baterai dapat digunakan untuk sistem energi berskala besar. Dengan demikian, visi Tesla perlahan berkembang. Dari mobil listrik menuju energi listrik secara lebih luas. Mobil menjadi salah satu bagian dari ekosistem energi. Bayangkan sebuah rumah memiliki panel surya. Energi matahari dikumpulkan.
Sebagian digunakan untuk rumah. Sebagian disimpan dalam baterai. Kemudian kendaraan listrik dapat menggunakan energi tersebut. Konsep seperti ini menunjukkan bahwa Tesla melihat masa depan energi sebagai sebuah sistem yang saling terhubung. Namun kembali ke industri otomotif. Perubahan yang terjadi sudah sangat besar. Tesla membuat perusahaan lain bergerak lebih cepat. Konsumen mulai memahami kendaraan listrik. Jaringan pengisian berkembang. Baterai menjadi industri besar. Dan mobil listrik mulai menjadi bagian dari strategi utama perusahaan otomotif. Tetapi apakah Tesla masih menjadi pemimpin? Pertanyaan tersebut menjadi semakin sulit dijawab ketika pesaing mulai bermunculan. Produsen dari Cina mulai memproduksi kendaraan listrik dalam jumlah besar. Perusahaan Eropa memperluas pilihan kendaraan listrik. Produsen Jepang mengembangkan berbagai strategi elektrifikasi. Perusahaan Amerika juga meningkatkan investasi. Persaingan menjadi semakin ketat. Tesla tidak lagi berada sendirian di garis depan. Namun justru inilah bukti bahwa perubahan yang mereka dorong telah menyebar. Jika dulu hanya ada beberapa kendaraan listrik yang menarik perhatian, kini konsumen memiliki banyak pilihan. Dan konsumen menjadi pihak yang paling diuntungkan. Mereka dapat memilih kendaraan berdasarkan harga, jarak tempuh, performa, teknologi, kenyamanan, kecepatan pengisian, dan jaringan layanan. Persaingan memaksa semua perusahaan untuk menjadi lebih baik. Tetapi di balik persaingan tersebut terdapat satu pertanyaan besar. Apakah kendaraan listrik benar-benar akan menggantikan mobil bensin? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Transisi energi membutuhkan waktu. Jutaan bahkan miliaran kendaraan berbahan bakar minyak sudah digunakan di seluruh dunia. Infrastruktur kendaraan konvensional sudah sangat besar. Dan kebutuhan transportasi setiap negara berbeda. Tetapi arah perubahan sudah terlihat. Kendaraan listrik semakin berkembang. Teknologi baterai semakin maju. Biaya produksi terus menjadi fokus. Dan investasi semakin besar. Tesla adalah salah satu perusahaan yang membantu mempercepat proses tersebut. Dan jika kita melihat perjalanan Tesla dari awal, perubahannya benar-benar luar biasa. Dari perusahaan kecil yang membuat mobil sport listrik dalam jumlah terbatas, menjadi perusahaan yang membangun pabrik di berbagai negara. Dari Roadster, menuju Model S, menuju Model 3, menuju Model Y. Dari sebuah eksperimen, menjadi salah satu pemain utama industri otomotif global. Tetapi perjalanan tersebut belum selesai. Tesla masih menghadapi banyak tantangan. Persaingan semakin keras. Teknologi terus berubah. Konsumen semakin kritis. Regulasi semakin ketat. Dan industri kendaraan listrik masih terus berkembang. Mungkin Tesla akan tetap menjadi salah satu pemimpin. Mungkin perusahaan lain akan mengambil alih. Mungkin teknologi baru akan mengubah semuanya. Tidak ada yang bisa mengetahui masa depan dengan pasti. Tetapi satu hal sudah jelas. Tesla telah mengubah perlombaan otomotif. Dulu perusahaan berlomba membuat mesin bensin yang lebih kuat. Sekarang mereka juga berlomba membuat baterai yang lebih baik. Dulu software hanya menjadi bagian kecil dari mobil. Sekarang software menjadi salah satu bagian utama pengalaman kendaraan. Dulu jaringan pom bensin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan. Sekarang jaringan pengisian listrik menjadi infrastruktur yang semakin penting. Dulu mobil dianggap sebagai produk yang relatif tetap setelah keluar dari pabrik.
Sekarang kendaraan semakin bisa berkembang melalui software. Dan perubahan terbesar mungkin baru saja dimulai. Karena setelah Tesla berhasil mengubah mobil menjadi perangkat teknologi, pertanyaan berikutnya adalah, seberapa pintar kendaraan masa depan? Apakah mobil akan semakin mampu memahami lingkungannya? Apakah sistem bantuan pengemudi akan semakin canggih? Apakah kendaraan akan semakin terhubung? Apakah baterai akan semakin murah? Dan apakah suatu hari kendaraan listrik akan menjadi pilihan utama mayoritas manusia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita menuju bagian terakhir dari kisah ini. Karena untuk memahami benar-benar besar pengaruh Tesla, kita harus melihat bukan hanya apa yang telah mereka buat. Kita harus melihat apa yang berubah setelah mereka datang. Bagaimana industri otomotif berubah? Bagaimana konsumen berubah? Bagaimana teknologi berubah? Dan bagaimana sebuah perusahaan yang awalnya dianggap terlalu kecil untuk menantang raksasa otomotif akhirnya ikut mendorong seluruh industri menuju arah yang berbeda. Warisan Tesla dan masa depan industri otomotif 6. Jika kita kembali ke awal perjalanan Tesla, sulit untuk membayangkan seberapa besar perubahan yang akhirnya terjadi. Pada awalnya, Tesla hanyalah sebuah perusahaan kecil dengan gagasan yang terdengar sangat berani. Mereka ingin membuktikan bahwa mobil listrik bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Bukan kendaraan yang lambat. Bukan kendaraan yang hanya cocok untuk perjalanan pendek. Bukan kendaraan yang dibeli karena terpaksa. Tetapi kendaraan yang benar-benar diinginkan manusia. Dan dari sebuah gagasan tersebut, lahirlah sebuah perubahan besar dalam industri otomotif. Tesla Roadster menjadi langkah pertama. Mobil itu menunjukkan bahwa tenaga listrik bisa digunakan untuk menghasilkan performa tinggi. Kemudian Model S datang dan menunjukkan bahwa mobil listrik bisa menjadi sedan premium. Model X membawa teknologi Tesla ke dunia SUV. Model 3 membawa kendaraan listrik Tesla menuju pasar yang jauh lebih luas. Model Y kemudian memperkuat posisi Tesla di segmen crossover yang sangat populer. Di belakang semua kendaraan tersebut terdapat sebuah perubahan yang jauh lebih besar. Tesla tidak hanya membuat mobil. Tesla membantu mengubah cara dunia berpikir tentang mobil. Selama lebih dari 1 abad, mobil identik dengan mesin pembakaran internal. Mesin dianggap sebagai jantung kendaraan. Tenaga dihasilkan dari pembakaran bahan bakar. Transmisi mengatur tenaga. Knalpot membuang gas hasil pembakaran. Dan seluruh ekosistem otomotif dibangun berdasarkan prinsip tersebut. Tetapi kendaraan listrik menawarkan cara berpikir yang berbeda. Tidak ada mesin pembakaran internal seperti pada mobil bensin. Tidak ada sistem bahan bakar dengan cara yang sama. Tidak ada perpindahan gigi tradisional pada banyak kendaraan listrik. Sebagai gantinya, terdapat baterai, motor listrik, inverter, elektronik, sensor, komputer, dan software. Perubahan tersebut terlihat seperti perubahan teknologi. Tetapi sebenarnya dampaknya jauh lebih besar. Karena ketika sumber tenaga kendaraan berubah, seluruh industri di belakangnya juga ikut berubah. Produsen komponen harus berubah. Pemasok harus berubah. Pabrik harus berubah. Teknisi harus belajar teknologi baru. Perusahaan energi harus memikirkan infrastruktur pengisian. Pemerintah harus memikirkan regulasi. Dan konsumen harus mempelajari kebiasaan baru. Tesla menjadi salah satu perusahaan yang mempercepat semua perubahan tersebut. Salah satu warisan terbesarnya adalah perubahan persepsi. Sebelum Tesla menjadi terkenal, banyak orang menganggap mobil listrik sebagai kendaraan yang memiliki banyak keterbatasan.
Jarak tempuh pendek. Performa biasa. Desain tidak menarik. Pengisian merepotkan. Harga mahal. Tesla tidak menghilangkan semua masalah tersebut. Tetapi Tesla menunjukkan bahwa kendaraan listrik bisa memiliki kelebihan yang sangat menarik. Akselerasi yang cepat. Teknologi digital. Desain modern. Konektivitas. Pembaruan software. Dan ekosistem pengisian. Tesla membuat mobil listrik terasa seperti produk teknologi. Dan hal tersebut sangat penting. Karena manusia tidak hanya membeli teknologi berdasarkan spesifikasinya. Manusia juga membeli berdasarkan pengalaman. Sebuah produk bisa lebih hemat energi. Tetapi jika pengalaman menggunakannya buruk, orang belum tentu tertarik. Tesla memahami hal tersebut. Mereka membuat kendaraan listrik menjadi bagian dari gaya hidup teknologi. Mobil tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mobil mulai menjadi perangkat pintar. Dan inilah perubahan yang kemudian diikuti oleh banyak produsen lain. Layar besar mulai menjadi lebih umum. Sistem konektivitas semakin berkembang. Pembaruan software semakin sering digunakan. Aplikasi smartphone mulai terhubung dengan kendaraan. Pengemudi dapat memantau kendaraan dari jarak jauh. Dan berbagai fungsi kendaraan mulai dapat dikontrol secara digital. Semua ini memperlihatkan bahwa industri otomotif semakin dekat dengan industri teknologi. Namun ada satu perubahan yang mungkin lebih besar lagi. Baterai. Sebelum revolusi kendaraan listrik, baterai sering dianggap sebagai komponen kecil yang berada di dalam perangkat elektronik. Namun sekarang baterai menjadi salah satu industri strategis dunia. Kendaraan listrik membutuhkan baterai dalam jumlah besar. Penyimpanan energi terbarukan juga membutuhkan baterai. Rumah dapat menggunakan baterai. Perusahaan dapat menggunakan baterai. Jaringan listrik juga dapat menggunakan sistem penyimpanan energi. Artinya, perkembangan baterai tidak hanya berdampak pada mobil. Ia juga berdampak pada sistem energi. Dan Tesla menjadi salah satu perusahaan yang membantu membuat masyarakat semakin sadar terhadap pentingnya teknologi penyimpanan energi. Namun perubahan tersebut membawa tantangan. Baterai membutuhkan bahan baku. Ada litium. Ada nikel. Ada berbagai material lainnya. Penambangan dan pengolahan bahan tersebut memiliki persoalan lingkungan dan ekonomi. Rantai pasok harus dikelola. Produksi harus ditingkatkan. Dan pada akhirnya, baterai lama harus dapat dikelola dengan baik. Karena itu, masa depan kendaraan listrik bukan hanya soal mengganti mesin bensin dengan baterai. Ini adalah perubahan sistem yang jauh lebih kompleks. Bagaimana listrik diproduksi? Dari mana energi berasal? Bagaimana kendaraan diisi? Bagaimana baterai diproduksi? Bagaimana baterai didaur ulang? Bagaimana jaringan listrik menghadapi semakin banyak kendaraan? Semua pertanyaan tersebut menjadi bagian dari masa depan transportasi. Dan Tesla hanyalah salah satu bagian dari perubahan tersebut. Ada banyak perusahaan lain yang ikut mengembangkan kendaraan listrik. Ada perusahaan baterai. Ada perusahaan energi. Ada perusahaan software. Ada perusahaan semikonduktor. Ada produsen otomotif tradisional. Ada startup baru. Semuanya masuk ke dalam perlombaan yang sama. Menciptakan kendaraan yang lebih efisien. Lebih pintar. Lebih aman. Lebih terjangkau, dan lebih sesuai dengan kebutuhan masa depan. Karena itu, kita tidak boleh melihat kisah Tesla hanya sebagai kisah satu perusahaan.
Tesla adalah bagian dari sebuah perubahan teknologi yang lebih besar. Tetapi peran Tesla tetap sangat penting. Mengapa? Karena Tesla membuat industri bergerak lebih cepat. Ketika Tesla mulai mendapatkan perhatian besar, produsen otomotif tradisional tidak bisa lagi menganggap kendaraan listrik sebagai proyek sampingan. Mereka mulai menginvestasikan dana yang sangat besar. Pabrik baru dibangun. Platform kendaraan listrik dikembangkan. Teknologi baterai ditingkatkan. Jaringan pengisian diperluas. Dan semakin banyak kendaraan listrik diperkenalkan. Persaingan tersebut akhirnya memberikan keuntungan kepada konsumen. Karena ketika perusahaan saling bersaing, teknologi biasanya berkembang lebih cepat. Harga dapat ditekan. Fitur meningkat. Pilihan semakin banyak. Dan kualitas semakin diperhatikan. Tesla mungkin tidak memenangkan setiap persaingan. Namun mereka membantu menciptakan arena pertandingan baru. Dulu perusahaan otomotif berlomba dalam mesin. Sekarang mereka juga berlomba dalam baterai. Dulu perusahaan berlomba dalam desain mesin. Sekarang mereka berlomba dalam software. Dulu konsumen bertanya berapa besar kapasitas mesin. Sekarang konsumen juga bertanya berapa kapasitas baterai. Dulu orang mencari pom bensin. Sekarang mereka mulai mencari stasiun pengisian. Dulu kendaraan dianggap selesai ketika keluar dari pabrik. Sekarang software dapat membuat kendaraan terus berkembang. Perubahan tersebut merupakan bagian dari warisan Tesla. Namun Tesla juga menghadapi kritik dan kontroversi sepanjang perjalanan. Tidak ada perusahaan yang sempurna. Tesla pernah menghadapi masalah produksi, masalah kualitas, perdebatan mengenai teknologi bantuan pengemudi, perdebatan mengenai strategi perusahaan, dan persaingan yang semakin keras. Semua itu menunjukkan bahwa revolusi teknologi tidak pernah berjalan lurus. Ada keberhasilan, ada kegagalan, ada eksperimen. Ada kesalahan, ada keputusan yang berhasil, dan ada keputusan yang harus diperbaiki. Tetapi justru itulah bagian dari inovasi. Teknologi berkembang karena perusahaan berani mencoba sesuatu. Kemudian hasilnya diuji oleh pasar. Jika berhasil, teknologi tersebut berkembang. Jika gagal, perusahaan belajar. Dan industri bergerak ke tahap berikutnya. Tesla telah mengalami proses tersebut dalam skala yang sangat besar. Dari roadster hingga kendaraan massal. Dari produksi terbatas hingga pabrik global. Dari sebuah perusahaan kecil hingga menjadi salah satu nama paling dikenal dalam industri kendaraan listrik. Tetapi masa depan Tesla sendiri masih menjadi pertanyaan. Apakah Tesla akan tetap menjadi salah satu pemimpin kendaraan listrik? Apakah produsen tradisional akan mengejar? Apakah perusahaan-perusahaan kendaraan listrik dari China akan mengambil posisi yang lebih besar? Apakah teknologi baterai baru akan mengubah persaingan? Apakah kendaraan listrik akan menjadi standar utama? Tidak ada jawaban pasti. Industri otomotif masih berubah. Teknologi terus berkembang. Dan konsumen akan menentukan arah akhirnya. Namun ada sesuatu yang tidak bisa dihapus dari sejarah. Tesla telah membuat dunia membicarakan kendaraan listrik dengan cara yang berbeda. Dan mungkin inilah pencapaian terbesar mereka. Bukan sekadar menjual mobil. Bukan sekadar membangun pabrik. Bukan sekadar membuat baterai. Tetapi membuat sebuah industri yang sangat besar menyadari bahwa perubahan tidak bisa terus ditunda. Pada awal perjalanan Tesla, kendaraan listrik masih dianggap sebagai pilihan alternatif.
Sekarang kendaraan listrik menjadi salah satu pusat perhatian industri otomotif. Perusahaan-perusahaan besar mengembangkan strategi elektrifikasi. Pabrik baterai dibangun di berbagai negara. Stasiun pengisian terus bertambah. Konsumen semakin familiar dengan kendaraan listrik. Dan generasi baru tumbuh dengan anggapan bahwa mobil listrik bukan sesuatu yang aneh. Itulah perubahan persepsi yang sangat besar. Dulu anak-anak mungkin menggambar mobil dengan asap keluar dari knalpot. Sekarang mereka tumbuh melihat mobil listrik sebagai bagian normal dari masa depan. Dan mungkin suatu hari nanti, generasi yang lebih muda akan bertanya, kenapa dulu mobil menggunakan bensin? Sama seperti kita sekarang bertanya mengapa teknologi lama pernah dianggap normal. Namun masa depan tidak hanya tentang kendaraan listrik. Transportasi juga akan mengalami perubahan lain. Kendaraan semakin terhubung. Sistem bantuan pengemudi semakin berkembang. Kecerdasan buatan semakin banyak digunakan. Peta digital semakin pintar. Data lalu lintas semakin terintegrasi. Dan kendaraan mungkin akan semakin mampu memahami kondisi di sekitarnya. Tesla sudah ikut mendorong perkembangan tersebut. Namun teknologi bantuan pengemudi juga mengingatkan kita bahwa inovasi harus berjalan bersama keselamatan. Mobil yang semakin pintar bukan berarti manusia boleh berhenti memperhatikan. Teknologi harus digunakan dengan pemahaman yang benar. Harus ada regulasi. Harus ada pengujian. Dan harus ada tanggung jawab. Karena pada akhirnya, tujuan teknologi bukan sekadar membuat sesuatu terlihat futuristik. Tujuannya adalah membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Lebih aman. Lebih nyaman. Lebih efisien. Dan lebih berkelanjutan. Inilah alasan mengapa kisah Tesla begitu menarik. Kisahnya bukan hanya tentang mobil. Ini adalah kisah tentang keberanian mengambil risiko. Tentang bagaimana teknologi lama ditantang oleh teknologi baru. Tentang bagaimana sebuah perusahaan kecil mencoba masuk ke industri yang dikuasai raksasa. Tentang bagaimana baterai berubah dari komponen sederhana menjadi salah satu teknologi paling strategis. Tentang bagaimana software masuk ke dalam mobil. Dan tentang bagaimana sebuah produk dapat mengubah persepsi manusia. Tesla mungkin suatu hari nanti tidak lagi menjadi perusahaan paling dominan dalam kendaraan listrik. Perusahaan lain bisa saja melampaui mereka. Teknologi lain mungkin muncul. Bahkan bentuk transportasi masa depan mungkin berbeda dari apa yang kita bayangkan sekarang. Tetapi apapun yang terjadi, bagian Tesla dalam sejarah otomotif akan tetap penting. Karena mereka datang pada saat yang tepat. Mereka mengambil teknologi yang sudah lama dianggap sulit berkembang. Kemudian mereka membuatnya terlihat menarik. Mereka menunjukkan bahwa kendaraan listrik bisa memiliki performa. Mereka membangun ekosistem. Mereka meningkatkan produksi. Dan mereka membuat perusahaan lain ikut bergerak. Itulah yang membuat sebuah perusahaan bisa disebut sebagai pengubah industri. Bukan karena mereka menciptakan semuanya dari nol. Tetapi karena mereka mampu mempercepat perubahan. Bayangkan industri otomotif sebagai sebuah kapal besar. Kapal tersebut sudah bergerak selama lebih dari 100 tahun ke satu arah. Mesin pembakaran internal menjadi pusatnya. Kemudian muncul Tesla dan mulai mendorong kapal tersebut ke arah yang berbeda. Awalnya gerakannya hampir tidak terlihat. Kemudian semakin cepat. Dan akhirnya seluruh industri mulai berbelok. Itulah gambaran paling sederhana tentang pengaruh Tesla. Perubahan tidak terjadi dalam satu malam. Tidak terjadi hanya karena satu mobil. Tidak terjadi hanya karena satu perusahaan.
Tetapi Tesla menjadi salah satu kekuatan yang membuat perubahan tersebut bergerak lebih cepat. Dan perjalanan itu belum selesai. Mungkin kita sedang berada di bagian awal dari revolusi otomotif yang jauh lebih besar. Suatu hari nanti, mobil listrik mungkin menjadi hal yang biasa. Bukan sesuatu yang dianggap futuristik. Bukan sesuatu yang dianggap baru. Sama seperti smartphone sekarang. Ketika teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, orang biasanya lupa betapa sulitnya teknologi tersebut mencapai tahap tersebut. Dan ketika suatu hari kendaraan listrik menjadi hal biasa, mungkin banyak orang akan lupa bahwa pernah ada masa ketika sebagian besar orang meragukan apakah kendaraan listrik bisa benar-benar menggantikan mobil bensin. Disitulah sejarah menjadi penting. Karena sejarah teknologi bukan hanya mencatat siapa yang membuat sebuah produk. Sejarah mencatat siapa yang berani mengubah cara manusia berpikir. Tesla adalah salah satu contoh paling menarik. Sebuah perusahaan yang awalnya terlihat kecil. Sebuah perusahaan yang mencoba membuktikan bahwa mobil listrik bisa berbeda. Sebuah perusahaan yang kemudian berkembang menjadi salah satu simbol revolusi kendaraan listrik. Dan kisah tersebut memberikan satu pelajaran penting. Teknologi masa depan seringkali terlihat aneh ketika pertama kali muncul. Banyak orang mungkin tidak percaya. Banyak orang mungkin meragukan. Banyak orang mungkin mengatakan bahwa teknologi tersebut tidak akan berhasil. Tetapi jika ada orang yang terus mengembangkan ide tersebut, melakukan eksperimen, memperbaiki kesalahan, dan berani menghadapi kegagalan, sesuatu yang awalnya terlihat mustahil bisa perlahan menjadi kenyataan. Itulah perjalanan Tesla. Dari sebuah mimpi tentang mobil listrik, menjadi sebuah perusahaan global. Dari Roadster, menuju Model S. Model 3, Model X, Model Y, Gigafactory, Supercharger, baterai, software, dan berbagai teknologi lainnya. Semua bagian tersebut membentuk sebuah cerita besar tentang perubahan. Perubahan cara manusia berkendara. Perubahan cara mobil dibuat. Perubahan cara kendaraan mendapatkan energi. Dan perubahan cara kita membayangkan masa depan otomotif. Pada akhirnya, mungkin pertanyaan paling menarik bukanlah apakah Tesla akan menang? Tetapi, seberapa jauh revolusi yang mereka bantu mulai akan membawa kita? Apakah suatu hari semua kendaraan akan menggunakan listrik? Apakah baterai akan menjadi jauh lebih murah? Apakah pengisian akan menjadi secepat mengisi bahan bakar? Apakah kendaraan akan semakin pintar? Apakah mobil akan semakin terhubung dengan rumah dan jaringan listrik? Dan apakah manusia nantinya akan melihat mobil bensin seperti kita melihat teknologi masa lalu? Kita belum tahu. Tetapi satu hal sudah pasti. Industri otomotif tidak lagi berada di tempat yang sama seperti sebelum Tesla muncul. Dunia sudah bergerak. Dan perubahan itu akan terus berjalan. Jadi, ketika suatu hari kita melihat sebuah mobil listrik melaju tanpa suara di jalan raya, jangan hanya melihatnya sebagai sebuah kendaraan. Di balik kendaraan tersebut terdapat sejarah panjang. Ada penelitian. Ada eksperimen. Ada kegagalan. Ada investasi. Ada persaingan. Ada ribuan insinyur. Ada perkembangan baterai. Ada perkembangan software. Dan ada perusahaan-perusahaan yang berani mempertanyakan sesuatu yang selama puluhan tahun dianggap sebagai hal yang tidak mungkin berubah. Tesla menjadi salah satu simbol dari keberanian tersebut. Dan mungkin itulah warisan terbesar Tesla. Bukan hanya sebuah mobil, tetapi sebuah pertanyaan.
Bagaimana jika masa depan bisa dibuat berbeda? Pertanyaan tersebut sederhana. Tetapi pertanyaan sederhana seringkali menjadi awal dari perubahan besar. Kalau kamu menikmati perjalanan panjang tentang bagaimana Tesla mengubah industri otomotif, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah teknologi dan sejarah menarik lainnya. Jangan lupa tekan like jika kamu suka pembahasan seperti ini. Dan share video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang tertarik dengan Tesla, mobil listrik, teknologi, dan sejarah otomotif. Karena masih banyak teknologi yang kita gunakan setiap hari yang ternyata memiliki cerita luar biasa di baliknya. Mulai dari internet, komputer, smartphone, GPS, kamera digital, hingga berbagai teknologi yang perlahan mengubah kehidupan manusia. Kita akan membongkar kisahnya satu persatu. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan ingat satu hal. Teknologi yang hari ini terlihat biasa, mungkin dulunya adalah mimpi yang dianggap mustahil.